Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang perilaku dan aktivitas sekolah pada anak. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Dita Safitri Munandar, kemudian saya sendiri Hilda Fauzia, selanjutnya Dinalia Fauzia, Nuranisa Aswa, dan yang terakhir Ria Atmaranti Kusuma. Baik, selanjutnya mari kita simak pembahasan dari pemateri. Baik, saya Hilda Fauzia selaku pemateri pertama akan membahas tentang pendidikan di masa kanak-kanak awal. Yang pertama, variasi dalam pendidikan masa kanak-kanak awal. Taman kanak-kanak yang berpusat pada anak meliputi pendidikan anak secara menyeluruh dengan penekanan pada variasi dan pentingnya permainan dalam perkembangan. Program Taman Kanak-kanak sangat bervariasi. Beberapa pendekatan lebih menekankan pada perkembangan sosial anak-anak kecil, pendekatan lain lebih menekankan pada perkembangan kognitifnya. Di Taman Kanak-kanak yang berpusat pada anak, pendidikan melibatkan seluruh anak dan mencakup kepedulian akan perkembangan fisik, kognitif, dan sosial anak. Pembelajaran diorganisasikan sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar anak. Bermain sangat penting dalam perkembangan total anak. Mencoba, menjelajahi, menemukan, menguji coba, berbicara, dan mendengar ialah kata-kata yang menggambarkan program-program taman kanak-kanak yang bagus. Selanjutnya, pendidikan yang sesuai dan tidak sesuai dilihat dari perkembangan. Nah, adapun pendidikan yang sesuai menurut teori perkembangan didasarkan pada pengetahuan karakteristik perkembangan anak dalam suatu rentang usia atau kesesuaian umur dan juga keunikan anak atau kesesuaian individu. Sejumlah besar pendidik dan psikolog yakin bahwa anak-anak prasekolah dan sekolah dasar paling baik belajar melalui metode mengajar yang aktif dan bersifat konkret seperti permainan dan bermain drama. Mereka tahu bahwa anak-anak berkembang pada berbagai tingkat dan bahwa sekolah harus diberi keleluasaan untuk bekerja berdasarkan perbedaan-perbedaan individual murid. Mereka juga yakin bahwa sekolah harus berfokus pada peningkatan perkembangan sosial anak dan juga perkembangan kognitifnya. Kemudian, pendidikan yang tidak sesuai menurut teori perkembangan yaitu pengajaran langsung melalui kegiatan yang bersifat abstrak dan melalui kertas dan pensil yang diberikan kepada anak kecil dengan jumlah yang besar. Nah, praktik ini berbeda. Pendidikan ini berbeda dengan yang sesuai. Jadi kebalikannya, dia mengabaikan pendekatan belajar yang bersifat konkret dan aktif. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, nama saya Ria Atmaranti Kusuma. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai pendidikan bagi anak kurang beruntung. Pendidikan bagi anak kurang beruntung. Project Head Start adalah program pendidikan pengganti yang dirancang untuk memberi peluang kepada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman yang penting agar berhasil di sekolah. Ada juga Project Follow Through sebagai tambahan dari Project Head Start yang jenis programnya berbeda, yang dirancang untuk menentukan program manakah yang paling efektif. Beberapa kontroversi pendidikan di masa kanak-kanak awal yaitu pendidikan masa awal kanak-kanak sebagai suatu permulaan untuk memastikan anak-anak akan lulus lebih awal atau akan menjadi juara dalam suatu kompetisi pendidikan. Oke, baik, saya Dita Safitri Munandar akan melanjutkan pembahasan tentang sekolah pada masa perkembangan anak-anak tengah dan akhir. Selanjutnya, pendekatan kontemporer terhadap pembelajaran dan penilaian siswa. Pendekatan ini terbagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan instruksi langsung. Banyak orang yang percaya bahwa sekolah seharusnya menggunakan pendekatan ini, sebab pendekatan ini merupakan pendekatan yang berpusat pada guru, yang menekankan arahan dan kontrol guru, penguasaan kemampuan akademis oleh anak, ekspektasi tinggi terhadap siswa,
dan waktu maksimal yang digunakan untuk mengerjakan tugas. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan konstruktivis kognitif, di mana pendekatan ini merupakan pendekatan yang menekankan konstruksi pengetahuan dan pemahaman yang kognitif dan aktif. Guru berperan memberikan dukungan bagi siswa untuk menjelajahi dunia mereka dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Teori Piaget merupakan teori perkembangan utama yang dihubungkan dengan pendekatan konstruktivis kognitif. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan konstruktivis sosial, di mana pendekatan ini merupakan pendekatan yang berfokus pada pentingnya berkolaborasi dengan orang lain untuk menghasilkan pengetahuan dan pemahaman. Implikasi guru harus menciptakan banyak kesempatan bagi siswa untuk belajar bersama guru dan dengan teman sebayanya dalam membangun pemahaman. Teori Vygotsky merupakan teori perkembangan utama yang menjadi landasan bagi pendekatan konstruktivis sosial. Pendukung pendekatan konstruktivis sosial dan kognitif serta pendekatan yang berpusat pada pelajar mengatakan bahwa pendekatan instruksi langsung akan membentuk anak untuk menjadi pelajar pasif dan tidak cukup menentang mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Sedangkan pendukung instruksi langsung mengatakan bahwa pendekatan konstruktivis tidak memberikan perhatian yang cukup pada isi suatu disiplin ilmu, seperti misalnya sejarah atau sains. Mereka juga percaya bahwa pendekatan konstruktivis terlalu relatif dan kabur. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh status sosioekonomi dan etnisitas budaya terhadap pendidikan. Bagaimana pengaruh status sosioekonomi terhadap pendidikan? Nah, banyak anak yang hidup dalam kemiskinan menghadapi masalah di rumah dan di sekolah yang dapat menjadi penghalang bagi mereka dalam belajar. Mereka mungkin memiliki orang tua yang tidak menetapkan standar pendidikan yang tinggi, tidak memiliki pengalaman membaca yang bisa disalurkan kepada anak, dan tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai sekolah mereka. Mereka mungkin juga memiliki gizi yang kurang dan tinggal di area di mana kejahatan dan kekerasan telah menjadi gaya hidup bagi mereka. Dibandingkan dengan sekolah-sekolah di area yang berpendapatan lebih tinggi, sekolah di area yang berpendapatan lebih rendah cenderung memiliki siswa dengan nilai prestasi yang rendah dan presentasi yang kecil dari siswa yang melanjutkan pendidikan hingga tahap perkuliahan. Sekolah tersebut cenderung memiliki guru-guru muda dan pengalaman yang kurang. Sekolah tersebut juga cenderung mendorong siswa belajar dengan menggunakan metode hafalan. Nah, selanjutnya bagaimana pengaruh etnisitas budaya terhadap pendidikan? Pengalaman sekolah dengan para siswa dari kelompok etnisitas yang berbeda sangat bervariasi. Siswa Afrika, Amerika, dan Latin memiliki kemungkinan yang lebih kecil dibandingkan dengan siswa dari Asia Amerika untuk mendaftar pada program persiapan akademik dan atau kuliah, di mana siswa dari Afrika Amerika ini lebih cenderung terdaftar pada program perbaikan dan pendidikan khusus. Sedangkan siswa Asia Amerika memiliki kemungkinan yang lebih besar pula dibandingkan dengan kelompok etnisitas minoritas lainnya untuk mengikuti kursus matematika dan sains tingkat advance di sekolah menengah atas. Beberapa ahli mengatakan bahwa suatu bentuk rasisme institusional memasuki banyak sekolah di Amerika, di mana guru mentoleransi tingkat prestasi yang lebih rendah daripada anak-anak yang kulit putih. Dalam suatu studi terhadap sekolah-sekolah menengah pertama di wilayah Miami yang mendominasi oleh orang Latin, guru-guru Latin dan kulit putih menilai siswa Afrika Amerika memiliki lebih banyak masalah perilaku dibandingkan dengan penilaian yang diberikan kepada guru Afrika Amerika terhadap anak-anak yang sama. Adapun beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hubungan di antara siswa yang memiliki etnis yang berbeda.
Yang pertama adalah ubahlah kelas menjadi kelas jigsaw. Aronson mengembangkan kelas jigsaw di mana siswa dari berbagai latar belakang budaya ditempatkan dalam satu kelompok kerjasama, di mana mereka harus menyusun bagian-bagian yang berbeda dari suatu proyek untuk mencapai tujuan bersama. Aronson memaknai istilah jigsaw karena ia melihat teknik tersebut seperti kelompok siswa yang bekerja sama untuk menyatukan keping-keping jigsaw. Kemudian strategi yang kedua adalah gunakan teknologi untuk menumbuhkan kerjasama dengan siswa dari berbagai etnis. Kemudian selanjutnya adalah doronglah siswa untuk menjalin kontak pribadi yang positif dengan siswa lain yang beragam. Konflik tidak serta-merta memperbaiki hubungan dengan siswa yang berbeda. Sebagai contohnya, kita bisa mengajak siswa dari etnis minoritas untuk berkunjung ke sekolah yang didominasi oleh etnis dari pihak mayoritas ataupun sebaliknya. Hal itu tidak mengurangi prasangka atau meningkatkan hubungan antar etnis. Kemudian strategi selanjutnya adalah doronglah siswa untuk terlibat dalam pengambilan perspektif. Latihan dan aktivitas yang membantu siswa melihat perspektif orang lain dan memperbaiki hubungan antar etnis. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah bantulah siswa berpikir kritis dan bersikap cerdas secara emosional dalam menghadapi isu budaya. Siswa yang belajar berpikir kritis dan mendalam tentang hubungan antar etnis lebih cenderung menurunkan tingkat prasangkanya. Bersikap lebih cerdas secara emosional mencakup memahami penyebab perasaan orang lain, mengelola amarah, mendengarkan perkataan orang lain, dan termotivasi untuk berbagi dan bekerja sama. Kemudian strategi selanjutnya adalah kurangi bias. Guru dapat mengurangi bias dengan menampilkan gambar anak-anak dari berbagai kelompok etnis dan budaya, memilih materi permainan dan kegiatan kelas yang mendorong pemahaman budaya, dan membantu siswa menolak stereotip dan bekerja sama dengan orang tua. Kemudian strategi selanjutnya adalah pandanglah sekolah dengan masyarakat sebagai suatu tim untuk membantu upaya pengajaran. Adapun strategi yang terakhir adalah jadilah mediator budaya yang kompeten. Guru memainkan peran yang besar sebagai mediator budaya dengan bersikap peka terhadap muatan rasis dalam materi dan interaksi kelas, belajar lebih banyak tentang kelompok etnis yang berbeda, bersikap peka terhadap sikap etnis anak, memandang siswa kulit berwarna secara positif, dan memikirkan cara yang positif untuk lebih melibatkan orang tua kulit berwarna sebagai mitra guru dalam mendidik anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah perbandingan lintas budaya terhadap prestasi. Hal ini bisa dilihat dalam perbedaan antara orang tua Asia dengan orang tua Amerika, di mana orang tua Amerika memiliki ekspektasi yang jauh lebih rendah terhadap pendidikan dan prestasi anak dibandingkan dengan orang tua Asia. Orang tua Amerika juga lebih cenderung percaya bahwa prestasi matematika anak mereka ditentukan oleh kemampuan bawaan mereka. Sedangkan orang tua Asia cenderung mengatakan bahwa prestasi matematika anak mereka merupakan konsekuensi dari upaya dan latihan. Siswa Asia lebih cenderung mengerjakan PR matematika dibandingkan dengan siswa Amerika, dan orang tua Asia memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk membantu anak mengerjakan PR matematikanya dibandingkan dengan orang tua Amerika. Baiklah, saya Dinalia Fauzia akan melanjutkan membahas sekolah transisi di masa remaja. Transisi sekolah dasar ke sekolah menengah. Transisi ke sekolah menengah adalah suatu pengalaman normatif bagi semua anak. Hal ini dapat menimbulkan stres. Mengapa demikian? Karena transisi berlangsung pada suatu masa ketika banyak perubahan berlangsung secara serentak. Perubahan-perubahan ini meliputi
meningkatnya tanggung jawab dan kemandirian dalam kaitannya dengan berkurangnya ketergantungan pada orang tua, perubahan dari struktur kelas yang kecil dan penuh menjadi struktur kelas yang lebih besar dan lebih impersonal, perubahan dari seorang guru menjadi lebih banyak guru dan sekelompok teman sebaya yang kecil dan homogen menjadi sekelompok teman sebaya yang lebih besar dan heterogen, serta meningkatnya fokus pada prestasi dan unjuk kerja serta pengukurannya. Daftar ini mencakup sejumlah gambaran negatif dan menegangkan, tetapi ada aspek-aspek yang positif pada transisi ini. Murid-murid cenderung merasa dewasa, memiliki lebih banyak mata pelajaran yang dapat dipilih, memiliki lebih banyak peluang untuk menghabiskan waktu bersama teman sebaya dan menemukan teman-teman yang sesuai, serta menikmati meningkatnya kemandirian dan pemantauan langsung orang tua, juga mungkin lebih tertantang secara intelektual oleh tugas akademis. Ketika murid-murid melakukan transisi dari sekolah dasar ke sekolah lanjutan atau sekolah menengah pertama, mereka mengalami top-down phenomenon, yaitu keadaan bergerak dari posisi teratas ke posisi terendah. Para peneliti sekolah menengah menemukan bahwa tahun pertama sekolah lanjutan atau sekolah menengah pertama dapat menyulitkan bagi banyak murid. Sekolah yang efektif bagi remaja awal. Sekolah menengah pertama yang efektif ialah bahwa di awal keberadaan mereka tahun pertama pada 3 tahun sekolah dan tahun kedua pada 4 tahun sekolah, mereka menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang positif bagi perkembangan sosial dan emosional bagi remaja. Tujuan ini ditetapkan tidak hanya karena lingkungan semacam ini memberi kontribusi pada keunggulan akademis, tetapi juga karena perkembangan sosial dan emosional dinilai sebagai sesuatu yang secara intrinsik penting dalam sekolah bagi remaja. Pada tahun 1989, Carnegie Corporation menerbitkan suatu evaluasi yang sangat negatif tentang sekolah-sekolah menengah pertama bangsa Amerika. Dalam laporannya, dikemukakan bahwa kebanyakan remaja bersekolah di sekolah yang memiliki banyak murid, impersonal, belajar dari kurikulum yang nampaknya tidak relevan, mempercayai sedikit saja orang-orang dewasa di sekolah, dan kurang akses kepada perawatan kesehatan dan konseling. Laporan Carnegie merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kembangkan komunitas atau rumah yang lebih kecil untuk mengurangi sifat tidak personal dari sekolah menengah yang besar. 2. Turunkan rasio siswa terhadap konselor dari beberapa ratus banding 1 menjadi 10 banding 1. 3. Libatkan orang tua dan pemimpin masyarakat di sekolah. 4. Kembangkan kurikulum yang menghasilkan siswa yang gemar membaca, memahami sains, dan memiliki perasaan sehat, etika, dan kewarganegaraan. 5. Instruksikan tim guru untuk mengajar kurikulum yang dirancang secara fleksibel, yang mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu, juga memberikan siswa segmen-segmen 50 menit yang berhubungan dan terpisah secara kaku. 6. Tingkatkan kesehatan dan kebugaran siswa dengan program dalam sekolah yang lebih banyak, dan bantulah siswa yang membutuhkan layanan kesehatan publik untuk mendapatkannya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengaruh sekolah terhadap perilaku anak dan remaja. Pengaruh sekolah terhadap perilaku anak-anak. Yang pertama, berinteraksi lebih banyak dengan rekan-rekan sebayanya, secara positif maupun negatif. Yang kedua, kurang kooperatif dan kurang responsif terhadap orang-orang dewasa dibanding anak-anak yang diasuh di rumah. Yang ketiga, lebih berkompeten dan dewasa secara sosial. Selanjutnya, pengaruh sekolah terhadap perilaku remaja. Yang pertama, memperluas hubungan sosial. Yang kedua, lebih mengerti dan patuh terhadap aturan. Yang ketiga, remaja lebih disiplin, mudah mengontrol emosinya, dan pengembangan minat dan bakat. Yang keempat, lebih berpikir kritis dan proses pendewasaan.
Dan yang kelima, proses pembentukan moral pada remaja.